Setelah melewati minggu penuh ujian di kampus, hari yang ditunggu-tunggu Ben tiba. Bersama dua sahabatnya di kampus, ia berencana untuk melakukan trekking ke sebuah gunung tak jauh dari kota asalnya. Melihat asrinya alam serta udara segar tentu sangat ampuh untuk melepas penatnya hari-hari di kampus, pikir Ben. Namun sial, saat berjalan menuruni gunung, langkah kaki seorang sahabatnya terjerat akar pohon, membuatnya jatuh hingga kakinya terkilir cukup parah. Karena harus membopong temannya yang cedera, perjalanan menjadi jauh lebih lambat dari seharusnya. Hari sudah hampir gelap, namun belum ada setengah perjalanan mereka lewati. Perbekalan menipis, tak mungkin rasanya bermalam satu malam lagi. Mereka memutuskan tetap melanjutkan perjalanan meski di kegelapan malam. Di tengah kesunyian malam itu, mereka mendengar suara langkah mendekat ke arah mereka. Cemas akan hewan buas, Ben dengan sigap mengarahkan senter ke arah datangnya suara tersebut. Seorang pria membawa senapan berjalan ke arah mereka. Theo, pria tersebut memperkenalkan diri. Ia menjelaskan bahwa ia tengah berburu di hutan. Melihat Ben memapah temannya, Theo bertanya apa yang terjadi. Ben menjelaskan singkat insiden yang menimpa mereka. Theo mengatakan bahwa ia tinggal di hutan, tak jauh dari tempat mereka berada saat ini, dan menawarkan Ben dan teman-temannya untuk bermalam di sana. Ben tampak ragu akan tawaran tersebut. Namun, melihat kaki temannya yang semakin membengkak serta kelelahan, membuatnya memberanikan diri untuk menerima tawaran tersebut. Theo tinggal di sebuah kabin cukup besar di tengah hutan. Ia tinggal bersama istrinya yang jika dilihat dari perutnya membuncit sepertinya sedang hamil. Istri Theo, Linda namanya, sangat ramah. Ia menghangatkan sup untuk disantap bersama Ben dan teman-temannya. Theo menceritakan sedikit tentang dirinya. Ia seorang pemburu, kerap memburu hewan untuk diambil bagian-bagian tertentu yang bisa dijual dengan harga cukup mahal, untuk digunakan sebagai obat-obatan tradisional katanya. Theo sendiri tak percaya akan pengobatan tradisional, namun selama ada yang mau membayar mahal untuk hobi berburunya, mengapa tidak, cerita Theo. Ben dan teman-temannya bermalam di sebuah ruang yang tampaknya digunakan sebagai tempat penyimpanan. Hanya lemari-lemari kayu besar yang ada di dalam ruangan tersebut. Malam itu Ben terbangun karena hendak buang air kecil. Saat hendak menuju ke kamar kecil, ia melihat seorang berada di belakang kabin seperti tengah memotong sesuatu diterangi cahaya obor di temaram malam. Ben mengintip dari jendela dan bisa dilihatnya bahwa orang tersebut adalah Theo. Menggunakan sebuah parang, Theo tengah memotong-motong hewan yang terlihat seperti rusa. Rusa yang cukup besar. Tak lama bisa dilihatnya Theo menarik sesuatu dari dalam perut rusa tersebut. Entah organ apa itu, organ tersebut berlumur cairan merah kental yang mengalir hingga melumuri lengan Theo yang kekar. Theo menoleh ke arah jendela, menyadari bahwa Ben memandangnya dari dalam ruangan. Suasana menjadi canggung. Theo mengelap sekilas lengannya dan menghampiri Ben. "Tak bisa tidur?" tanyanya. Ben menjelaskan bahwa ia hanya hendak ke kamar kecil, namun melihat Theo yang tengah bekerja mengalihkan perhatiannya. Theo tersenyum. Ia mengajak Ben keluar untuk melihat lebih dekat hewan yang ternyata merupakan rusa tersebut. Theo menunjuk ke arah organ yang baru saja ia ambil dari dalam tubuh rusa tersebut. Ben merinding, tak kalah menyadari bahwa apa yang ia lihat dari dalam kabin tadi adalah janin dari sang rusa. Mukanya memucat dan ia merasa mual. Theo tertawa. Ia menjelaskan bahwa ada masyarakat di daerah tertentu yang menggunakan janin rusa ini sebagai bahan obat tradisional. Karena mulai tak bisa menahan rasa mualnya, Ben segera berpamitan dengan Theo untuk kembali ke kamar kecil dan melanjutkan istirahatnya. Paginya, Ben dan teman-temannya sudah siap untuk melanjutkan perjalanan pulang. Linda tak hanya membuatkan mereka sarapan, tapi juga memberikan perbekalan tambahan, membuat perjalanan pulang terasa lebih mudah. Setahun berlalu setelah perjalanan Ben dan teman-temannya mendaki gunung. Memasuki liburan semester kali ini, salah seorang sahabat Ben mengajaknya untuk kembali ke gunung tersebut untuk mengisi libur mereka. Setelah cukup lama berdebat, Ben akhirnya setuju. Berbeda dengan perjalanan tahun lalu, perjalanan kali ini berjalan sangat lancar. Saat perjalanan menuruni gunung, salah seorang temannya mengatakan, "Bukankah ini sudah dekat dengan rumah Theo? Gimana kalau kita mampir?" Ben sedikit ragu, namun ia tak punya alasan untuk menolak.
Apalagi hari masih sangat siang, waktu mereka masih banyak. Ben mengetuk pintu kabin. Tak lama Linda membuka pintu. Ia tersenyum dan masih sangat ramah seperti terakhir mereka bertemu. Theo tak ada di kabin karena sedang pergi berburu. Linda memasakkan mereka santapan lezat dari daging rusa yang dibakar. Ia memiliki wawasan luas serta selera humor sehingga menghabiskan waktu dengannya menjadi tidak terasa. Namun, selama mengobrol, perhatian Ben sesekali beralih ke perut Linda yang masih membuncit. Apakah ia kembali hamil? Apakah ia sudah melahirkan? Jika iya, kenapa nggak ada anak-anak ya di rumah ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut melintas di pikiran Ben. Tak terasa siang sudah berganti menjadi sore. Suara Theo membuka pintu kabin menyadarkan mereka jika mereka sudah mengobrol terlalu lama. Melihat ada tamu di kabinnya, wajah Theo sedikit kaget. Namun, ekspresinya berubah menjadi ramah setelah mengenali siapa tamu yang berkunjung. Ben hendak berpamitan pulang sebelum hari terlalu gelap untuk melanjutkan perjalanan pulang. Namun, Linda memaksa mereka untuk bermalam. Ben dan teman-temannya sangat sungkan untuk kembali merepotkan dan mengatakan bahwa mereka ingin melanjutkan perjalanan pulang saja. Namun, Linda tetap memaksa. Kalau orang gak mau, jangan dipaksa. Bentak Theo tiba-tiba. Seketika semua orang diam. Mata Linda memerah. Suara Linda melemah dan sekali lagi memohon. Ia mengatakan menghabiskan hidup di hutan sangat jarang ia bisa bertemu dengan orang lain sehingga dia merasa senang jika ada tamu yang menginap. Ben dan teman-temannya seketika merasa iba pada Linda. Hati Theo juga tampaknya melemah. Ia akhirnya mengatakan jika Ben tak keberatan, mereka dengan senang hati menerima mereka sebagai tamu untuk menginap. Meski dalam keraguan-raguan, Ben dan teman-temannya setuju untuk bermalam satu malam lagi di sana. Setelah puas menghabiskan malam dengan masakan Linda serta menikmati api unggun, mereka beristirahat. Karena malam di tengah hutan sangat sunyi, suara sekecil apapun bisa membangunkan Ben. Tapi, suara malam itu tak hanya membangunkannya, tapi juga membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mendengar suara wanita menangis dari kejauhan, sepertinya dari luar kabin. Ben menoleh ke kedua temannya yang ternyata juga terbangun, namun hanya bisa diam dalam ketakutan. Karena tak ada yang berani, mereka hanya bisa memaksa memejamkan mata, mendekatkan tubuh mereka satu sama lain dan mencoba kembali tertidur. Keesokan paginya, kabin terlihat kosong. Tak ada Linda yang biasanya sudah sibuk memasak. Theo terlihat sedang memotong kayu bakar di halaman kabin. Ben dan teman-temannya yang sudah bersiap untuk pulang kembali berpamitan dengan Theo. Sempat bimbang, sebelum pulang Ben memberanikan diri bertanya pada Theo, di mana Linda berada. Theo mengatakan bahwa Linda tak enak badan sehingga sejak pagi masih tertidur di kamarnya. Mendengar hal tersebut, ditambah suara tangisan malam sebelumnya, Ben masih menyimpan keraguan. Saat mereka sudah melangkah melanjutkan perjalanan pulang, Ben menoleh ke belakang ke arah kabin. Ia masih bisa melihat kabin tersebut dengan jelas dari kejauhan, termasuk sosok Linda yang berdiri di depan pintu, memandang mereka dengan raut wajah penuh kesedihan. Ia masih menggunakan pakaian semalam, namun kali ini pakaian tersebut telah dipenuhi noda kemerahan, dan perutnya sudah tak lagi membuncit. Saat memalingkan pandangannya ke arah halaman kabin, tatapan mata Ben bertemu dengan tatapan Theo, tatapan yang tajam dan dingin. Sebelum Ben sempat memalingkan pandangannya, dengan sigap Theo mengambil senapan dan membidikannya ke arah Ben. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa klik likes, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk lebih banyak cerita temani larut malammu.